Temanya adalah selamatkan makhluk hidup. Oke, langsung aja kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk tema 1 yaitu selamatkan makhluk hidup. Dan masuk subtema 1 adalah kita akan belajar tentang tumbuhan, dunia tumbuhan sahabatku. Masuk pada perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Oke, perlu diketahui setiap makhluk hidup melakukan berkembangbiak. Tujuannya untuk apa? Salah satunya adalah melestarikan keturunan, baik pada hewan, manusia maupun tumbuhan. Semuanya melakukan perkembangbiakan. Nah, karena hari ini kita akan belajar dunia tumbuhan, maka kita akan mempelajari cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Secara mudahnya, berkembang biak adalah menjadi banyak. Yang tadinya 1 menjadi 2, yang tadinya 2 menjadi 3, menjadi 4, dan menjadi sebanyak-banyaknya. Itu adalah prinsip perkembangbiakan. Dari perkembangbiakan, makhluk hidup dapat bertahan, jadi tidak punah. Oke, perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama secara generatif. Yang kedua secara vegetatif. Lebih mudahnya, apa itu perkembangbiakan secara generatif dan secara vegetatif? Pertama, perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan. Jadi di sini ada proses perkawinan. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan. Ini akan kita pelajari di tema selanjutnya di semester 2. Nanti semester 2 kita akan belajar perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan. Oke, hari ini kita fokus pada perkembangbiakan secara generatif. Pertanyaannya adalah, apa itu perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Tanda tanya. Apa itu perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Kita masuk ke pengertiannya. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Jadi ada 2 proses yang terjadi pada perkembangbiakan secara generatif. Yang pertama proses penyerbukan dan yang kedua proses pembuahan. Apa itu penyerbukan, apa itu pembuahan, nanti dijelaskan di selanjutnya. Oke, sekarang apa itu penyerbukan? Ada yang tahu? Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Nah, perkembangbiakan ini terjadi pada bunga dan biji. Jadi perkembangbiakan ini terjadi pada bunga. Artinya tumbuhan yang bisa melakukan perkembangbiakan secara generatif adalah tumbuhan yang memiliki bunga. Nanti kita akan pelajari bagian-bagian bunga. Oke, saya ulangi. Perkembangbiakan pada tumbuhan terbagi menjadi 2. Yang pertama secara generatif dan yang kedua secara vegetatif. Secara mudahnya, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan melalui proses perkawinan. Jadi ada proses perkawinan di dalamnya. Sedangkan yang generatif tanpa
Tahapan bunga menjadi tempat berkembang biakan secara generatif. Jadi ini penting. Kita mulai dari bagian-bagian bunga. Ini adalah contoh bunga yang lengkap, yang memiliki bagian yang lengkap. Yang pertama, dari paling bawah ada dasar bunga. Ini dasar bunga atau sering kita sebut sebagai tangkai bunga atau tangkai bunga. Kemudian naik ke atas, ini adalah bagian yang ada di dalam bunga. Ini bagian yang ada di dalam bunga. Yang pertama ada bakal biji. Kemudian di kanan kiri, setiap bunga memiliki kelopak. Kemudian ke atasnya lagi ada dua bagian. Yang pertama tangkai sari yang ada di tangkainya, dan di atasnya ada kepala sari. Di dalam di sekitar kepala sari terdapat serbuk sari. Ini yang menjadi tempat terjadinya perkawinan. Kemudian ada putik. Bagian putik terdiri dari tangkai dan bagian atasnya kepala putik. Dan ini yang menjadi penting bagi bunga untuk mencari perhatian, yaitu mahkota bunga. Ya, sudah paham? Ada biji, ada tangkai bunga, ada kelopak di kanan kiri. Ini banyak nanti kelopak bunga. Kemudian ada putik dan ada sebenang sari dan serbuk sari. Oke, kita mulai dari bagaimana tahapan-tahapan dalam perkembangan secara generatif pada tumbuhan. Yang pertama harus kita bedakan terlebih dahulu untuk jenis kelamin pada bunga. Untuk jenis kelamin jantan akan diwakili oleh serbuk sari, dan alat kelamin betina akan diwakili oleh putik. Jadi ini sel kelamin jantan, ini sel kelamin betinanya pada tumbuhan. Kita mulai dari perkembangbiakan secara generatif. Diawali dengan penyerbukan. Tadi apa penyerbukan? Jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Jadi ini di atas kepala putik terdapat serbuk. Serbuk itu serbuk ya, serbuk sari. Dengan bantuan dari makhluk hidup lain, misalnya lebah atau serangga, serbuk sari ini akan masuk ke putik. Nah, penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Jadi ini jatuh. Inilah awal dari perkembangan secara generatif. Dimulai dengan jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Ya, paham? 2. Pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Setelah serbuk sari jatuh ke kepala putik, ini akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu masuk ke bakal biji. Setelah masuk ke bakal biji, di bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan, atau bahasa ilmiahnya spermatozoid, dengan kepala putik atau sel kelamin betina. Di dalam sini, setelah terjadi proses jatuh, masuk ke kepala putik, turun ke bawah ke bakal biji. Di dalam bakal biji ini terjadi peleburan. Peleburan itu menjadi satu antara serbuk sari dan kepala putik. Terjadi peleburan menjadi satu, yang nantinya akan menjadi hasil dari pembuahan adalah zigot. Pertama zigot.
Sebelum menjadi biji itu menjadi zigot terlebih dahulu. Kemudian zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal. Bakal ini calon biji atau bakal biji. Dari bakal biji menjadi biji. Kemudian dari biji ini akan menjadi bakal buah. Bakal buah ini calon buah. Sebelum tumbuh daging buah. Kemudian dari bakal buah akan menjadi daging buah. Nah, di dalam daging buah muncul biji kembali yang nantinya bisa ditanam kembali dengan melalui proses sengaja atau tidak sengaja karena rontok. Nanti dari daging buah ini ditanam lagi tumbuh-tumbuhan baru. Banyak terjadi proses perkembangbiakan yang tadinya 1 menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4 dan seterusnya menjadi banyak. Oke. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, salah satunya adalah ini saya kasih contoh 4 saja dan yang lainnya contohnya masih banyak. Yang pertama padi, ini berkembang biak secara generatif. Yang kedua tumbuhan mangga, kalian bisa perhatikan mangga. Kemudian tumbuhan durian dan tumbuhan jambu, dan masih ada tumbuhan lainnya. Ya, sampai sini paham? Selanjutnya akan dijelaskan dari buah nanti akan muncul biji. Nah, ini biji nanti lain lagi nanti pembahasannya. Oke, terima kasih. Semoga kalian memahami. Nanti materi ini saya share di grup WhatsApp. Dan kalian harus mencatatnya sekaligus dikasih tanggal. Suatu saat nanti akan Pak Guru cek dan keaktifan kalian dalam pembelajaran dari ini menentukan nilai yang akan kalian peroleh di akhir semester. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.